Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Aprina, NIM E20192068, kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya dari kelompok 12 yang mendapatkan materi tentang probabilitas. Lanjut saja, materi yang pertama tentang pengertian probabilitas. Apa sih probabilitas? Probabilitas adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Kata probabilitas itu sendiri sering disebut dengan peluang atau kemungkinan. Probabilitas secara umum merupakan peluang bahwa sesuatu akan terjadi. Konsep probabilitas memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dalam bidang ilmiah, bidang pemerintah, bidang usaha atau industri, sampai pada masalah-masalah kecil seperti masuk kantor atau tidak karena awan tebal yang kemungkinan akan hujan deras dan banjir. Dalam mempelajari probabilitas, ada 3 kunci yang harus kita ketahui. Yang pertama, eksperimen, yang kedua hasil, dan yang ketiga kejadian atau peristiwa. Contohnya seperti pelemparan sebuah dadu. Nah, pelemparan sebuah dadu ini disebut dengan eksperimen. Hasilnya dari pelemparan sebuah dadu tersebut kemungkinan akan keluar biji 1, biji 2, atau biji 3, dan seterusnya. Kumpulan dari beberapa hasil tersebut dikenal sebagai kejadian atau event. Probabilitas biasanya dinyatakan dengan bilangan desimal seperti 0,50, 0,20, atau 0,89, atau bilangan pecahan seperti 5/100, 20/100, 75/100. Nilai dari probabilitas berkisar antara 0 dan 1. Semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 0, semakin kecil kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Sebaliknya, semakin dekat nilai probabilitas ke nilai 1, maka besar peluang suatu kejadian akan terjadi. Selanjutnya tentang pendekatan perhitungan probabilitas. Ada 2 pendekatan dalam menghitung probabilitas, yaitu pendekatan yang bersifat objektif dan bersifat subjektif. Probabilitas objektif ini dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi relatif, dan yang pendekatan yang ketiga itu yang bersifat subjektif. Lanjut saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan klasik. Apa sih pendekatan klasik probabilitas itu? Diartikan sebagai hasil bagi dari banyaknya peristiwa yang dimaksud dengan seluruh peristiwa yang mungkin menurut pendekatan klasik. Probabilitas dirumuskan sebagai berikut. Keterangan P dalam kurung A yaitu probabilitas terjadinya kejadian A. X disebut dengan peristiwa yang dimaksud, dan N disebut dengan banyaknya peristiwa. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Pendekatan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Yuliansyah, NIM E20192063. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya saya dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep frekuensi relatif. Menurut pendekatan frekuensi, probabilitas diartikan sebagai proporsi waktu terjadinya suatu peristiwa dalam jangka panjang. Jika kondisi stabil atau frekuensi relatif dari suatu peristiwa dalam sejumlah besar percobaan, nilai probabilitas ditentukan melalui percobaan, sehingga nilai probabilitas itu merupakan limit dari frekuensi relatif. Peristiwa tersebut menurut pendekatan frekuensi relatif probabilitas dirumuskan P I sama dengan probabilitas peristiwa, FI frekuensi peristiwa, N sama dengan banyaknya peristiwa yang bersangkutan, X nilai statistik. Di sini ada contoh untuk lebih mudah memahami tentang frekuensi relatif. Contohnya,
Budi memiliki sebuah uang koin yang akan digunakan untuk melakukan percobaan statistik. Budi melempar uang koin sebanyak 100 kali. Ternyata muncul sisi angka sebanyak 65 kali. Perbandingan banyak kejadian munculnya angka dan banyak perlemparan adalah 56:100. Nilai ini dinamakan frekuensi relatif. Munculnya angka jadi frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan. Jika sebuah dadu dilempar 30 kali dan muncul muka dadu bernomor 6 sebanyak 5 kali, dapatkah Anda hitung berapa frekuensi relatif munculnya muka dadu bernomor 6? Ya, jawabannya adalah 1:6. Cukup sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan perhitungan probabilitas subjektif, yaitu nilai yang didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Dan jika tidak ada pengalaman di masa lalu sebagai dasar untuk menghitung probabilitas, maka pernyataan ini disebut dengan subjektif. Penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh dari keyakinan, dan kadang-kadang kita mengetahui informasi awal tentang suatu jenis kejadian tertentu. Juga tidak mungkin dilakukan observasi atas kejadian tersebut. Contoh probabilitas subjektif yaitu Sita akan mendapatkan nilai minimal B untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Maksudnya, Sita sudah yakin akan mendapatkan nilai B dalam mata kuliah bahasa Indonesia.